This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai pembahasan pada malam ini, yang mana masalah ini juga masih terus ya dipermasalahkan oleh para mualaf ataupun sebenarnya bukan mualaf, malah kitab tafsir ya. Malah saya baca di kitab tafsir itu berbeda dengan apa yang saya pahami dari terjemahannya. Jadi terjemahan Al-Quran berbeda dengan apa yang saya pahami. Karena saya itu kalau di Al-Quran, saya mencari arti daripada ayat itu berdasarkan ayat. Dari ayat ini menjelaskan ayat ini. Itu sama dengan di Alkitab. Jadi kalau di Alkitab saya bagaimana penjelasannya ayat ini, saya cari di ayat yang lain. Ya, saya tidak merujuk kepada tata bahasa maupun KBBI seperti Ustaz Alwan ya, atau Ustaz Nandar ya. Karena begini saudara-saudara, satu contoh yang paling logis ya, yang paling logis, misalnya kalau di perjanjian lama itu antara Tuhan Yesus dengan orang yang ada di depannya itu sama-sama mengerti bahasa ya. Bahasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang ada di depannya itu ya bahasa yang digunakan pada waktu itu. Nah, demikian pula antara Nabi Muhammad dengan umnya, dengan saudara bapaknya yang menjadi musuh besarnya, Abu Lahab, sama-sama berbahasa Arab. Itu yang membuat saya jadi antara Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sewaktu masih hidup, itu sama bahasanya, bahasa Aramaik ya, atau bahasa Yunani yang digunakan, atau bahasa Aramaik ya. Ya, terkadang kan kalau kita berbicara seperti kita di Indonesia ini, kadang-kadang kita berbahasa Indonesia, tapi kalau ketemu orang kadang-kadang berbahasa daerah. Ya, seperti saya kadang-kadang berbahasa Indonesia, terkadang juga berbahasa Makassar. Sama situasinya pada waktu itu. Jadi bahasa itu tidak terlalu ini, kalau menurut saya tidak terlalu, bukan yang paling utama ya, bukan yang paling utama. Tapi yang paling utama itu adalah iman itu ya. Bagaimana seseorang itu mempercayai Tuhan Yesus itu. Dia percaya dan berdasarkan bukti-bukti ya. Berdasarkan bukti-bukti yang dilihatnya. Jadi kalau misalnya yang tidak percaya itu dari kelompok pemimpin Yahudi Musa, yaitu hanya karena kepentingan ekonomi, karena kepentingan politik, ya. Karena kepentingan ekonomi akhirnya menimbulkan kecemburuan. Jadi sebagian pemuka agama Yahudi pada waktu itu faktor kecemburuan sampai malah mau disalib. Jadi salah satu seperti biasa, seperti yang pernah saya sampaikan di video-video lainnya, disalibnya Tuhan Yesus itu bukan karena satu masalah, ada beberapa masalah. Ya, jadi dari kelompok Yahudi Musa itu karena faktor kecemburuan. Dia cemburu karena akibat dari dibangkitkannya Lazarus itu yang paling banyak ya, yang
Setelah dibangkitkannya Lazarus itu dari kematiannya itu, disitulah mulai bertambah banyak membeludak itu orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahkan boleh disebut Allah. Di sini juga pada waktu dibangkitkannya orang yang sudah dikubur, kalau misalnya orang masih di rumah sakit terus dibangkitkan, tidak seberapa, baru meninggal terus dibangkitkan. Bagaimana kalau orang sudah dikubur baru dibangkitkan? Itu kan luar biasa. Ya jadi faktor kecemburuan. Jadi semakin banyak orang percaya bahwa karena bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikubur, maka disebut Allah. Ada yang menyebutnya Allah, Allah, dia Allah. Ya tidak ada masalah kalau dikatakan dia Allah. Atau dia utusan Allah, dia Allah. Menyerupai Allah, maksudnya itu menyerupai Allah. Disebut Allah, dia Allah. Boleh, tidak ada masalah. Dia Bapa, sumber dari segala sesuatu. Nah, kalau dia Bapa itu, Tuhan Yesus Kristus itu boleh disebut Bapa pada waktu beliau meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Itu disebut, boleh disebut Bapa. Tapi bukan dirinya Bapa. Karena Bapa itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Sedangkan Tuhan Yesus itu Kristus, Yesus Kristus, begitu. Saudara-saudara sekalian, saya kembali ke judul, yaitu masalah firman. Ya. Ini karena tadi malam saya sempat masuk lagi ke channelnya Nandar. Ya. Dan sebenarnya bukan Nandar saja di situ ya, jadi saya bukan tujuan saya ke Nandar itu, tapi ke yang lain-lain itu. Ada 4 orang ustaz di situ. Ada 4 ustaz, ada 4 mualaf ya, sebenarnya mualaf. Ada 4 mualaf yang ada di dalam channel itu. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah masalah terkemuka di dunia. Saya ajukan itu ya, bahwa di dalam Al-Quran itu terkemuka. Tapi ini nanti ingin saya bahas pada video berikutnya ya, mungkin besok, karena Nandar itu bertanya apa bahasa Arabnya terkemuka di dunia, terkemuka ya. Nanti saya bilang saya lupa, nanti saya jelaskan. Jadi kalau saya menjelaskan pada waktu itu ya, tentunya mereka tidak mau menerima penjelasan itu. Saudara-saudara sekalian, yang saya ingin sampaikan di sini pada malam ini yaitu tentang firman ya. Wa rasuluhu wa kalimatuhu itu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Alkitab itu firman itu dari mana sehingga ada istilah firman itu atau perkataan. Ya sebenarnya firman juga ini bahasa, kalau tidak salah itu bahasa Persia, bahasa terjemahan ya. Jadi itulah sebabnya saya juga sering mengatakan supaya bisa lebih paham tentang firman ini ya jangan sering digunakan istilah firman. Kadang-kadang harus diingat bahwa istilah yang harus digunakan adalah perkataan ya, perkataan. Pada mulanya adalah perkataan, dan perkataan itu bersama-sama dengan Allah, dan perkataan itu adalah Allah. Begitu. Jadi kalau firman bisa menimbulkan salah persepsi. Jadi dibayangkan dulu, harus dipahami dulu bahwa firman itu adalah istilah di luar dari Alkitab. Ya. Dia terjemahan bahasa Persia, itu bahasa Persia itu firman. Saudara-saudara sekalian, yang diingkari oleh mualaf itu, kalau ini yang saya ajukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Kalau saya bacakan di dalam Al-Quran,
surah 4 ayat 171 itu yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya, wa kalimatuhu wa rasuluhu, ya, wa kalimatuhu wa rasuluhu. Lebih baik saya buka ayatnya ya supaya saya bisa menjelaskan saudara-saudara sekalian. Di Quran surah 4 171 ya, biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Quran surah 4 171. Ya, di sini sudah muncul ya ayyuhal kitab, ya ayyuhal kitabi. Jadi panjang di situ pada kata tah kitabi. Ya, la taglu, ya la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa innamal masih Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu. Rasulullahi wa kalimatuhu itu sama dengan di Alkitab. Rasulu kan Tuhan Yesus sering mengatakan yang mengutusku, jadi Bapa yang mengutusku. Wa rasulu wa kalimatuhu. Di sini terjadi bermasalah saudara sekalian dengan terjemahan. Jadi terjemahan itu bermasalah karena dikatakan diciptakan dengan sebuah kalimatnya. Itu coba diperhatikan terjemahan bahasa Indonesia itu. Padahal di sini sudah jelas kalau dalam bahasa Arabnya tidak ada unsur di situ, tidak ada di dalam kalimat itu wa rasuluhu wa kalimatuhu, wa rasuluhu utusannya Bapa, wa kalimatuhu dan firmannya, ya. Nah, oleh penterjemah dari kelompok ahli sunnah wal jamaah diterjemahkan menjadi diciptakan dengan sebuah kalimatnya. Coba bayangkan, dia tambah-tambah itu Al-Quran. Jadi orang Islam yang menerjemahkan seperti itu, dia roba-roba itu Al-Quran. Padahal sudah jelas di situ, wa kalimatu dan kalimatnya. Artinya firmannya, ya, firmannya itu. Nah, ini kenapa saya kembali menjelaskan ini saudara-saudara sekalian, karena saya langsung mengcounter ya, dari ustaz-ustaz yang ada di YouTube ini. Kalau saya masuk di channelnya, mereka selalu berpedoman kepada terjemahan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen perlu diketahui bahwa terjemahan Al-Quran itu tergantung dari kelompok itu. Jadi kalau kelompoknya ahli sunnah wal jamaah, itu terkadang berbeda dengan kelompok yang lain. Ya, berbeda saudara-saudara sekalian. Itu juga informasi yang penting Anda ketahui bahwa tidak 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 menyatu. Jadi bukan umat Islam itu bersatu di situ. Bahkan Al-Quran itu sendiri ya, jangankan terjemahan, Al-Quran saja itu tidak satu ya. Jadi misalnya Al-Qurannya Ibnu Mas'ud itu berbeda dengan Al-Qurannya Utsman ya, berbeda dengan Al-Qurannya Utsman. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan firman wa kalimatu dan perkataannya, ya, firmannya. Karena saya cenderung memahami suatu permasalahan itu karena dari filsafat ya. Jadi filsafat, maka saya biasa menganalogikan supaya mudah dipahami ya. Jadi begini, firmannya atau perkataannya. Nah, bagaimana untuk mudah memahami ini, saudara sekalian,
kita harus mencari kata di dalam bahasa Indonesia yang mudah kita pahami. Jadi misalnya mobilnya, ya, mobilnya. Jadi mobil dengan nya di situ ada yang punya, ya. Kalau wa kalimatuhu, kata hak di situ, nya di situ merujuk kepada Allah, firman Allah. Kalau di dalam Yohanes, karena saya juga cantumkan di kolom deskripsi itu, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, nanti sebenarnya penjelasannya tersendiri juga nanti ya. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu kalau berbeda sedikit anunya ya, kalau di dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu wa kalimatuhu, dan firmannya. Nah, kalau di dalam Yohanes itu seakan-akan firman itu itulah Allah ya. Jadi firman itu itulah Allah. Ingat baik-baik saudara-saudara sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa Yohanes itu mengatakan, Yohanes Rasul ya, bukan Yohanes Pembaptis, mengatakan firman, Allah itu firman. Nah, yang harus dijadikan rujukan saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah itu roh. Nah, jadi kalau Rasul Paulus, Allah itu kasih. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah itu api yang membakar, atau atau Allah itu gunung batu yang kokoh. Jadi semua yang tentang Allah itu di dalam Alkitab, rujukannya itu harus ke Tuhan Yesus ya. Harus ke Tuhan Yesus. Jadi Allah itu roh. Itu yang harus dinomorsatukan. Jangan terlalu menomorsatukan apa yang dikatakan oleh Yohanes, apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus Allah itu kasih, Yohanes Allah itu firman, firman itu adalah Allah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Ya, saudara-saudara sekalian, supaya mudah dipahami ini apa wa kalimatuhu dan kalimatnya. Misalnya mobilnya, jadi mobil, misalnya mobil Jepang, ya mobil Jepang, mobilnya atau mobil presiden, mobilnya presiden. Antara presiden dengan mobil kan lain ya, satu tersendiri, bahwa ini kalau penjelasan seperti ini, karena ini penjelasan empiris kalau mobil ya. Sedangkan kalau penjelasan Alkitab itu atau kitab suci itu penjelasan masalah iman ya, masalah bukan empiris, bukan bisa dibuktikan secara laboratorium atau secara praktek ya. Praktek di laboratorium atau praktek secara fisika. Nah, jadi kalau mobilnya dengan firman-Nya, ini saya jelaskan ayat yang di Al-Quran. Kenapa? Karena nanti begini saudara-saudara, kenapa ini saya jelaskan. Kalau Anda berhadapan dengan orang Islam yang selalu mempertahankan pendapatnya bahwa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu wa rasuluhu wa kalimatuhu, wa kalimatuhu di situ dia terjemahkan menjadi diciptakan dengan sebuah kalimatnya, lawanlah. Jadi lawan orang seperti itu, lawan orang Islam seperti itu. Kan tidak mungkin selamanya saya melawan. Jadi misalnya Anda bertemu dengan orang Islam, di situ Anda harus menjelaskan kepada orang Islam itu bahwa di situ sama sekali tidak ada unsur halaka atau ja'ala atau bada'a ya di dalam wa kalimatuhu itu. Itu langsung wa kalimatuhu. Jadi mobilnya presiden. Jadi presiden tersendiri, kemudian mobilnya. Nah, mobilnya ini untuk apa? Sebagai kendaraan. Jadi kalau di dalam Al-Quran
wa kalimatuhu dan kalimatnya. Kalimatnya ini maksudnya untuk apa? Untuk ngomong. Itu untuk ngomong. Wa kalimatuhu dan kalimatnya, pengertiannya kalimat. Karena kalau itulah tersesatnya sebagian umat Islam ya. Karena mereka menyangka bahwa Allah SWT itu ngomong. Wah, itu bermasalah sekali. Itu kalau Allah SWT dijelaskan bahwa dia ngomong, itu berarti Yesus. Allah SWT sama dengan Yesus Kristus, sama dengan firman Allah. Itulah sebabnya saya sangat mengkritik itu ahli sunnah wal jamaah. Termasuk Ustaz Somad dengan yang lainnya. Semua umat Islam yang mengatakan firman Allah itu bukan makhluk, ya sebenarnya kita harus himbau orang itu untuk masuk ke dalam Kristen. Jadi misalnya Ustaz Somad, Ustaz Firanda dengan pengikut-pengikutnya itu seharusnya kita himbau mereka itu masuk ke dalam Kristen. Ya sebab mereka itu memahami bahwa Allah SWT itu berfirman. Ya. Kalau Allah SWT itu berfirman, itu artinya Yesus. Yesus Kristus sang firman. Atau YHWH, karena yang ngomong di perjanjian lama itu YHWH, Yahwa. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan akulah dia. Ya. Maksudnya di situ Tuhan Yesus, akulah YHWH itu di perjanjian lama itu. Akulah dia, akulah YHWH. Kan YHWH di situ di perjanjian lama itu belum nampak ya. Belum belum merealisasikan diri ya. Belum merealisasikan diri. Kecuali dalam bentuk misalnya yang 3 orang itu malaikat Tuhan ya, malaikat Tuhan yang 3 orang yang ke Gomora itu. Jadi ya akulah dia, maksudnya akulah YHWH itu. Akulah YHWH, akulah dia. Saudara-saudara sekalian, jadi mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami bahwa firman-Nya itu seperti saya katakan tadi, mobilnya presiden, firman-Nya Allah, ya. Firman-Nya Allah, mobilnya presiden. Jadi presiden dengan mobil, apa gunanya mobil? Kendaraan. Apa gunanya firman itu? Ya untuk ngomong. Karena firman itu jangan dipahami sebatas kata-kata ya, kata-kata atau tulisan. Firman itu bentuknya tentunya seperti manusia ya, supaya bisa ngomong. Itulah yang akan di dalam perjanjian lama dikatakan jadilah terang ya. Jadilah terang, maka jadilah terang. Tentunya tidak berbahasa Indonesia. Jangan juga dikatakan bahwa berbahasa Indonesia ya, atau berbahasa Ibrani ya. Itu berbahasa, ada apa bahasanya? Karena pernah juga ada pertanyaan itu pada waktu ditanyakan, ada yang bertanya dari kelompok Islam, pada waktu Yahwa itu ngomong, bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau dalam Al-Quran itu Musa berbahasa Arab. Aduh, padahal Musa itu berbahasa Ibrani. Saudara-saudara sekalian, jadi apa bahasanya dari Yahwa itu? Jadilah terang, maka jadilah terang. Nah, itu bahasanya adalah bahasa roh. Jadi bahasanya jadi bukan bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Bahasa Arab itu belakangan. Bahasa Ibrani yang lebih tua. Ya, bahasa Ibrani klasik yang lebih tua. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu misalnya terutama dari itu ada pengaruh antara Hindu dengan Arab. Ya, antara Hindu dengan Arab itu ada pengaruh. Ya, kita juga bahasa Indonesia itu besar sekali pengaruhnya dari bahasa Arab. Ya, karena di Indonesia ini mayoritas.
tapi tidak lama lagi akan menjadi minoritas. Ya, kalau terus-terus begini, kalau terus-terus orang Islam itu suka menyerang Alkitab. Ya, kalau mereka suka menyerang Alkitab, tidak lama lagi mereka akan menjadi minoritas. Kenapa menjadi minoritas? Saudara, karena terungkap kebenaran. Terungkapnya kebenaran itu. Kebenaran dari kitab-kitab suci. Jadi baik Al-Quran maupun Alkitab. Ya, saudara-saudara sekalian, sudah berjalan 20. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.